Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten-konten yang menarik dan bermanfaat tentunya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Rabu, tanggal 4 November 2020. Dalam market outlook tadi pagi kami menggambarkan bahwa 60% IHSG akan berada dalam teritori hijau. Dan memang ternyata sampai penutupan sesi pertama IHSG betul-betul ada di dalam teritori hijau dengan dibuka di 5.170,823 dengan mencapai titik tertinggi di 5.188,009 dan setelah penutupan di bawah turun ke zona negatif sampai akhirnya ditutup di titik terendahnya yaitu di 5.105,199. Terjadi penurunan 54,253 poin atau 1,05%. Dengan total transaksi sebesar 8,021 triliun, tercatat 158 saham menguat dan 281 saham melemah. Dan kalau kita lihat dari investor asing sendiri, hari ini investor asing mencatatkan total beli bersih sebesar 7,74 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka Bank BCA atau BBCA kembali menjadi juaranya dengan net foreign buy sebesar 95,8 miliar dengan total transaksi 461,4 miliar. Dan saham Bank BCA sendiri turun 350 poin atau 1,19% ke 29.100. Di tempat kedua ada Semen Indonesia, yaitu SMGR, net foreign buy 75,2 miliar, total transaksi 206,7 miliar. Dan SMGR sendiri hari ini menjadi satu-satunya yang berada dalam teritori hijau dalam daftar saham-saham yang di net foreign buy, yaitu naik 2,24% atau 200 poin ke 9.125. Di tempat ketiga ada ASII. ASII net foreign buy sebesar 39,7 miliar, total transaksi 121,4 miliar. Dan ASI sendiri mengalami penurunan 100 poin atau 1,82% ke 5.400. Di tempat keempat ada WNVR, net foreign buy 18,9 miliar, total transaksi 48,6 miliar, dan sahamnya turun 25 poin atau 0,32% ke 7.800. Di tempat kelima ada KLBF, net foreign buy 9,4 miliar, total transaksi 56 miliar, dan KLBF sendiri turun 20 poin atau 1,36% ke 1.455. Sedangkan dalam saham-saham yang dijual oleh investor asing, kali ini pemimpinnya adalah BMRI dengan net foreign sale 162,5 miliar dari total transaksi 442,6 miliar. Dan BMRI sendiri mengalami penurunan terbanyak dari 5 saham yang ada dalam daftar net foreign sale, yaitu 5% atau 300 poin ke 5.700. Di tempat kedua ada Bank BRI, itu Bank Rakyat Indonesia, total transaksi 460,8 miliar, net foreign sale sebesar 67,7 miliar, sahamnya turun 90 poin atau 2,66% ke 3.290. Di posisi ketiga ada Bank Negara Indonesia atau BBNI, net foreign sale 34,7 miliar, total transaksi 164,9 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 1,07% ke 4.620. Di posisi keempat ada TOWR, net foreign sale 28 miliar, total transaksi 95,2 miliar, dan sahamnya tidak mengalami perubahan. Di tempat terakhir ada Indofood Sukses Makmur, total transaksi 50 miliar dengan net foreign sale sebesar 13,2 miliar. Dan sahamnya turun tipis 50 poin atau 0,71% ke 6.950.
Dan kalau kita lihat hari ini sebenarnya rupiah menguat cukup tajam 150 poin terhadap US dollar, di mana 1 US dollar diperdagangkan senilai 14.438 rupiah per US dollar. Sedangkan harga emas dunia saat ini berada di 1.894,5 US dollar per troy ounce, atau kalau dirupiahkan menjadi 879.413. Dan kalau kita lihat dari dolar indeks saat ini adalah 93,81 atau positif 0,28%, sedangkan Dow Jones Index Future melemah 47 poin atau 0,17% ke 27.329. Sedangkan kalau kita lihat di Asia, memang indeks kita IHSG menjadi yang terdalam, terkapar di Asia. Dan LQ45 malah turun lebih dalam daripada IHSG dengan koreksi 13,635 poin atau 1,72% ke 781,132. Sedangkan satu-satunya selain IHSG yang berada dalam teritori merah adalah HSI atau Hang Seng Index Hong Kong yang mengalami penurunan 53,590 poin atau 0,21% ke 24.886,141. Sedangkan Nikkei 225 Tokyo menguat 101,72% atau 399,750 poin ke 23.695,230 sebagai yang paling perkasa di Asia. Kemudian STI atau Straits Times Index Singapura menguat 0,7% atau 18,750 ke 2.515. Dan Shanghai Composite Index China menguat 0,19% atau 6,37 poin ke 3.277,440. Dan kalau kita lihat posisi dari market Eropa yang baru saja berjalan, FTSE 100 Index London melemah tipis 0,21% atau 12,240 poin ke 5.774,530. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks dari negara Jerman ini melemah 0,8% atau 96,391 poin ke 11.992,050. Dan bila kita melihat dari apa yang ditampilkan indeks Asia, Eropa, Amerika, dolar indeks, maka kami memprediksi besok 52% IHSG akan berada di dalam teritori merah. 52% saja. Kenapa? Karena kami masih menunggu beberapa hal, yaitu pemilihan Presiden Amerika, hasilnya, dan tentu saja pengumuman data inflasi besok. Bukan data inflasi tapi data pertumbuhan ekonomi, data GDP yang akan dikeluarkan besok tanggal 5. Jadi itu mungkin akan krusial, dan kami juga tentu saja akan memantau penutupan market Amerika dan market Eropa nanti malam. Demikianlah market review dari kami hari ini untuk perdagangan Rabu 4 November 2020. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai konten dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.